Ya, Pak Pujo, silakan. Kita mulai, Pak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izinnya kita dapat bertemu kembali melanjutkan kajian ensiklopedia Salat dari Majelis Taklim Safir. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya, dan kita semua sampai yaumil akhir. Baik, hari ini kita akan lanjutkan lagi kajian ensiklopedia Salat. Kali ini kita sudah masuk kepada bab 23 mengenai sholat jamaah. Pak Ustaz, silakan dimulai. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita terhubung dengan Majelis Taklim Safir. Semoga ini jadi amal jariah buat para pengurus yang terus istiqomah dan sabar dalam mengembangkan, menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah jadi bekal yang berharga nanti di kuburan, insya Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ensiklopedia Salat bab 23, yaitu tentang salat jamaah. Saya akan share screen. Salat jamaah kelihatan Pak Pujo? Kelihatan, Pak. Menurut apa? Menurut bahasa ya pada ngertilah semua. Insya Allah ini mudah ya. Nanti kita lebih fokus kepada keutamaan-keutamaannya. Jadi salat intinya berarti doa ya. Salat berarti doa. Berdasarkan firman Allah surah Taubah ayat 103. Ya, washolli alaihim. Jadi Anda lagi salat itu lagi berdoa ya. Makanya doanya bagus ya, variatif, yang nggak boleh diganti cuman apa, cuman Fatihah aja ya, gerakan-gerakannya ya, takbiratul ihramnya, sami Allah liman hamidahnya nggak boleh ganti, tapi yang lain-lainnya, suratnya, doa-doanya boleh berganti-ganti karena sholat itu adalah doa. Bahkan ketika sujud kita disuruh banyak berdoa. Kemudian salat menurut apa tadi bahasa, secara istilah ya, salat ini intinya ya menurut istilah syariat berupa ibadah kepada Allah dalam bentuk ucapan, perbuatan yang ditentukan dan khusus, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu arti salat. Nah sekarang kita masuk tentang al-jamaah. Jamaah berarti jumlah dan banyak ya. Ini arti berarti salat jamaah adalah salat yang banyak jamaahnya, ya banyak jumlahnya. Oke, ini pengertian tentang jamaah. Kemudian hukum salat jamaah. Hukum salat jamaah boleh dibaca Pak Pujo? Hukum salat jamaah. Salat jamaah adalah fardu ain bagi laki-laki yang mukallaf dan mampu. Fardu ain berarti apa? Wajib ya, Pak? Wajib. Iya. Lanjut. Bagi yang mukallaf dan mampu, baik sedang tidak berpergian maupun sedang dalam perjalanan, yakni untuk sholat wajib 5 waktu. Hal itu didasarkan pada beberapa dalil yang secara gamblang dari Al-Quran, sunnah yang sahih, dari Atsar, diantaranya sebagai berikut. Baik, jadi ada banyak perbedaan pendapat Pak Pujo tentang apa sih hukum sholat apa tadi berjamaah ya. Di sini ada catatan kaki, para ulama telah sepakat bahwa sholat di masjid merupakan ibadah yang paling agung. Jadi keluar daripada perbedaan pendapat, ada yang bilang sholat jamaah itu adalah fardu ain ya. Ada yang kalau fardu ain berarti wajib tuh. Kemudian fardu kifayah ya, fardu kifayah
Berarti kalau fardu kifayah gimana, Pak? Sudah ada yang melakukan Berarti kalau sudah ada yang melakukan, akhirnya udah, makanya banyak kaki-kaki yang melakukannya kan? ya. Ya, akhirnya yang muda-muda nggak ke masjid karena alasannya fardu kifayah. Ada lagi yang berpendapat sunnah muakkad, ya. Ada lagi yang berpendapat fardu ain dan syarat sahnya sholat. Ini yang keempat nih, Pak. Lebih tegas lagi nih, bukan hanya fardu ain tapi syarat sahnya sholat. Ini pendapat kelompok dari sahabat lama Ahmad dan sekelompok ulama salaf. Ya. Jadi syarat diterimanya sholat. Jadi kalau yang nggak jamaah, Pak Pujo, sholatnya sah tapi kurang sempurna. Jadi kita ulangi ya. Hukum sholat berjamaah di masjid buat laki-laki tentunya itu ada yang bilang fardu ain. Fardu ain berarti wajib. Kemudian ada yang bilang fardu kifayah. Kalau ada udah ada yang ngerjain ya maka yang lainnya nggak usah nggak apa-apa. Nah ini banyak orang berpendapat demikian. Kemudian sunnah muakkad ini sangat ditekankan ya. Kemudian fardu ain dan syarat sahnya sholat. Saya lebih suka yang nomor 4. Bukan hanya fardu ain tapi syarat sahnya sholat. Jadi orang kalau nggak sholat ke masjid yang laki-laki yang sudah balik, maka sholatnya sah di rumahnya akan tetapi tidak sempurna. Karena berdasarkan riwayat, ya man sami'an nida falam yatiha fala sholata illa min uzrin. Siapa yang dengar azan tapi tidak datang ke masjid, maka tidak ada sholat baginya kecuali dalam keadaan uzur. Jadi bagaimanapun ada yang berpendapat fardu, ada yang berpendapat fardu kifayah, ada yang berpendapat sunnah muakkad, ada yang berpendapat fardu ain dan syarat terima sholat. Walau terlepas dari perbedaan hukum, kita harus sadari bahwa sholat di masjid merupakan ibadah yang paling agung. Tetapi setelah itu mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Jadi intinya mau hukumnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya ada yang berpendapat demikian, walaupun saya lebih dekat kepada pendapat yang keempat, tapi bagaimanapun sholat di masjid itu pahalanya gede. Sholat di masjid itu, ya, bahkan kata Abu Malik Kamal Said Salim, sholat di masjid itu dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid itu nggak harus masjid ya, bisa jadi musola, yang penting dipakai sholat 5 waktu. Yang penting dipakai sholat 5 waktu. Jadi mau itu musola, mau itu yang penting dipakai salat 5 waktu berjamaah itu sah salat di situ. Cuma bedanya apa? Makin banyak jamaahnya lebih bagus. Makin banyak jamaahnya jauh lebih bagus. Taib, kita lanjutkan. Sekarang apa sih keutamaannya? Ya, kalau ini kan hukumnya, hukum salat jamaah ya. Apa sih hukum salat jamaah ini? Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya perintah Allah dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana begitu banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya sholat berjamaah. Yang pertama, ya kita lagi bahas hukumnya nih. Hukum sholat berjamaah ada 4 tadi. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan pada saat dicekam merasa takut untuk sholat berjamaah. Bangin Pak Pujo. Kalau Pak Pujo lagi perang, tetap suruh sholat jamaah. Itu kalau lagi apa? Ya, kalau lagi perang. Gimana kalau lagi aman? Tentunya lebih ditekankan lagi. Kita lihat artinya. An-Nisa ayat 102. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersolat, lalu bersolatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Ini dalil, ya, Allah memerintahkan untuk sholat berjamaah pada saat diliputi rasa takut yang mencekam lagi perang. Allah mengulangi perintah ini sekali lagi pada kelompok yang kedua. Oleh karena itu, seandainya sholat jamaah itu sunnah,
niscaya alasan yang paling tepat untuk tidak mengerjakannya adalah rasa takut. Ya, jadi kalau memang ini ya, intinya pesan terbaliknya adalah kalau lagi perang aja disuruh sholat jamaah, apalagi lagi aman. Jika sholat jamaah itu fardu kifayah, niscaya Allah akan menggugurkannya bagi kelompok yang kedua dengan apa yang telah dilakukan oleh kelompok yang pertama, benar kan? Ya. Kan yang kelompok kedua sholat juga kan? Ya. Kalau memang fardu kifayah ya udah yang pertama aja dong berarti, yang sholat berjamaah. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa sholat jamaah itu fardu ain bagi masing-masing individu. Ya, ini dalil yang pertama. Sekali lagi, kalau lagi perang, lagi ketakutan saja, tetap disuruh sholat berjamaah. Gimana dengan dalam keadaan aman kita? Dan ada mobil lagi, cuaca juga bagus, masjid bagus. Kadang-kadang bangun masjid gampang banget, yang susah ngisinya ya Pak. Ya, ngumpulin ini kenceng. Ya, luar biasa. Dalam berapa bulan kekumpul miliaran. Tapi ternyata menghidupkannya yang susah. Taib, ini yang pertama, hukum sholat berjamaah dijadikan dalil oleh penulis Dr. Wahab Al-Qahtani adalah An-Nisa 102. Maka dengan inilah beliau berpendapat fardu ain. Fardu ain. Kedua, Allah Subhanahu wa taala, lanjut Pak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan sholat bersama orang-orang yang mengerjakan sholat. Tuh. Di sini Allah berfirman wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Lanjut. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Berarti ruku bareng sama yang ruku, berarti bareng-bareng. Rukulah bersama orang yang ruku, berarti nggak sendirian dong. Kalau sendirian ya rukulah kamu, kan gitu loh. Ini nggak rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ruku di sini apa? Salatlah bersama orang-orang yang salat. Ini dalil yang kedua. Dengan demikian Allah Ta'ala merintahkan mengerjakan salat dengan berjamaah bersama orang yang mengerjakannya, dan perintah itu berarti wajib. Kan di sini Allah perintah kan, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Nah, perintah lagi rukulah bersama orang yang ruku. Ya, berarti sedangkan perintah itu kan wajib. Kemudian ketiga, Allah menghukum orang yang tidak menyambut seruan muazin dan tidak mengerjakan sholat berjamaah. Dia akan menghalangi mereka dari sujud pada hari kiamat kelak. Allah berfirman Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa, dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Nah, ini yauma yukshafu an syakin, yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyatan absaruhum tarhaquhum zilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Tatkala betis disingkapkan, mereka nanti dipanggil untuk sujud. Ternyata mereka nggak bisa sujud. Ya, pandangan mereka khasyatan absaruhum, pandangan mereka tunduk ke bawah. Diliputi apa? Diliputi kehinaan. Dan sungguhnya mereka dulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Dengan demikian, lanjut Allah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang tidak mau menjawab orang yang menyeru sholat berjamaah dengan memberikan penghalang antara dirinya dengan sujud pada hari kiamat kelak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Rob kita akan menyingkapkan betisnya, sehingga bersujudlah kepadanya setiap mukmin, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan orang yang bersujud di dunia karena riya dan sum'ah, tetap tidak bersujud. Mereka berusaha untuk sujud, tetapi punggungnya kembali merapat menjadi satu. Jadi nanti di akhirat kita disuruh sujud. Ya, terus nanti ada yang nggak bisa sujud. Kenapa nggak bisa sujud? Ya karena di dunia dia sujudnya riya, sum'ah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, sholat itu bukan hanya sekedar sekedar kita kewajiban, tapi sholat ini
ya adalah kata Ibnu Qayyim bahkan gini Pak, kita itu berdiri 2 kali, berdiri lagi sholat, berdiri di padang mahsyar. Siapa yang berdiri lagi sholatnya bagus, maka nanti di padang mahsyarnya juga bagus. Siapa yang berdiri lagi sholatnya jelek, maka nanti di padang mahsyarnya pun akan jelek. Oleh karena itu sholat adalah bagian daripada nanti ujian di akhirat. Jadi Allah akan menyuruh manusia bersujud. Ya, tapi ternyata ada yang tidak bisa bersujud. Makanya naudzubillah, orang itu kalau ternyata kita berlindung kepada Allah. Ketika kita nanti disuruh bersujud, maka kita akan bersujud. Tapi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, ya, kalau di sini penulis mengambil tentang orang-orang yang tidak mau ke masjid dengar azan, Kang. Ya, di sini kan pada hari betis disingkapkan mereka dipanggil untuk bersujud. Kan panggilan sujud itu apa? Sholat azan kan? Ya, azan. Maka mereka tidak kuasa dalam keadaan mereka tunduk ke bawah. Jadi karena dia dengar azan tapi nggak mau sholat. Dengar azan tapi nggak mau ke masjid. Maka mereka nanti pada hari kiamat akan diapain? Akan nggak bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bilang juga ini buat orang kafir tidak akan pernah bisa sujud. Dan lain-lain berbagai macam penafsiran. Nah, kalau di sini penulis Dr. Wahab Al-Qahtani mengambil dalil surat Al-Qalam 42-43 ini, bahwa Allah menghukum orang yang tidak mau menjawab azan. Maksudnya, tidak mau menjawab orang yang menyuruh salat berjamaah dengan memberikan penghalang antara dirinya dengan sujud pada hari kiamat kelak. Nauzubillah. Ya, kalau kita ternyata disuruh sujud malah nggak bisa sujud pada hari kiamat nanti. Kemudian dalam lafaz yang lain disebutkan, lanjutkan. Lalu disingkapkan dari betis sehingga tidak ada seorang pun yang dulu bersujud kepada Allah atas dasar kemauannya sendiri, melainkan Allah akan mengizinkan dirinya untuk bersujud. Tidak seorang pun yang dulu bersujud karena takiyah dan riya, melainkan Allah akan menjadikan punggungnya rapat menjadi satu. Setiap kali ia hendak bersujud, dia tersungkur di atas tengkuknya. Sudah. Nah ini kalau di yang tadi, yang ini, tidak seorang pun yang dulu bersujud karena takiyah. Takiyah ini kayak orang Syiah. Ya, takiyah ini pura-pura. Riya, melainkan Allah akan menjadikan punggungnya rapat menjadi satu. Setiap kali dia hendak bersujud, dia tersungkur di atas tengkuknya. Ini udah, Kang, yang termasuk? Yang termasuk di dalam hal tersebut adalah penimpaan hukuman kepada orang-orang munafik, yaitu pada hari kiamat kelak punggung mereka rapat menjadi satu. Artinya tulang punggung secara keseluruhan menjadi seperti satu tulang punggung, sehingga mereka tidak sanggup untuk bersujud. Na'udzubillah. Semoga kita dimudahkan untuk bisa sujud nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Makanya sujudmu di dunia akan menyebabkan sujudmu di akhirat. Ya, kalau di dunia nggak pernah sujud, nggak akan pernah bisa sujud di akhirat. Kalau di dunia dengar azan males, ya, padahal dipanggil untuk sholat, maka nanti ditakutkan di akhirat juga tidak bisa sujud. Makanya ada satu riwayat yang tadi saya bacakan, man sami'an nida falam yatiha fala salata illa min uzrin. Siapa yang dengar azan tapi tidak mau tidak mendatanginya, ya, ke masjid maksudnya, maka tidak ada sholat kecuali ya ada uzurnya. Oleh karena itu yang menyatakan sholat berjamaah itu fardu ain itu lebih tepat sepertinya. Malah ada pendapat yang keempat tadi apa, Kang? Udah fardu ain, syarat diterimanya sholat, ya. Ya kalau pakai pendapat yang kedua, Kang, malas orang bisa, benar nggak? Pendapat yang kedua apa tadi? Fardu kifayah ya? Lo kan udah Papujo perwakilan dari townhouse, ya. Udahlah kita di rumah baik, gitu loh. Ya. Atau pendapat yang apa tadi, yang sunnah muakkad sangat ditekankan. Jadi yang pendapat yang pertama dan yang keempat tentunya lebih bagus, ya. Kemudian nomor 4, Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengerjakan sholat jamaah. Kalau tadi semua dalilnya dari Al-Quran.
Ya, dari Malik bin Al-Huwaris, dia bercerita, aku pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa orang dari kaumku. Lalu kami tinggal di rumah beliau selama 20 hari. Ternyata beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang lagi lembut. Pada saat beliau mengetahui kerinduan kami pada keluarga kami, beliau bersabda, nah ini, ya apa kata Nabi? Lanjut, kembalilah. Kembalilah kalian dan bergabunglah bersama mereka. Ajarilah mereka, serta kerjakan sholat. Jika waktu sholat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian, lalu hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam Nah, kalian. di sini berarti disuruh sholat apa tadi kan? Berjamaah. Ustaz, kalau jamaahnya di rumah gimana? Yang afdal jamaah itu di masjid. Itu yang utama. Walaupun sholat jamaah di rumah itu tetap berpahala, akan tetapi yang utama adalah di masjid buat laki-laki. Nah, di sini ada dalil nih, ya, hendaklah salah seorang di antara kalian mengundangkan azan. Terus kemudian maju yang paling tua. Nah, makanya kalau salah satu mazhab di antara mazhab Syafi'i, imam itu bagus yang tua, kan? Ya, cuman tua di sini kayak Abu Bakar gitu loh. Tua di sini kayak Abu Bakar. Tuanya bener berilmu gitu ya, Qur'annya, bacaannya bagus, bukan tua kejemur. Ya, mentang-mentang putih, jenggot putih, jadi imam atau buacannya jelek, nah bukan kayak begitu. Taib di sini Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk ngapain? Ya, untuk pulang dan disuruh gabung bersama mereka, lalu ngajarin sholat. Kemudian Nabi nyuruh untuk mengumandangin azan kalau waktu sholat udah datang. Kemudian kemudian suruh yang jadi imam, ya, yang mau jadi imam yang tua, berarti berjamaah, ya. Dengan demikian Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengerjakan salat jamaah dan perintah itu mengandung pengertian wajib. Kemudian selanjutnya nomor 5. Keinginan Nabi SAW untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau menghadiri sholat jamaah. Wah, kalau Pak Pujo bacain ini ke yang nggak ke masjid ya, ini suka marah kalau yang hatinya kurang bersih. Tapi kalau yang hatinya bersih luar biasa, dia akan nerima hadis ini. Kenapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasa tidak melihat berapa orang dalam berapa salat, lalu beliau bersabda, lanjut, Aku sangat berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengerjakan sholat bersama-sama bersama orang-orang jamaah. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak mengerjakannya, lalu aku perintahkan agar rumah mereka dibakar dengan seikat kayu bakar. Seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui bahwa dia mendapatkan tulang yang gemuk, banyak dagingnya, pasti dia akan menghadirinya. Demikian itu adalah lafaz Muslim. Dalil ini jadi dalil apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mau berkeinginan untuk ngapain, Gang? Ya, mendatangi orang yang nggak ngerjain sholat jamaah, lalu membakar rumah mereka. Segitu kerasnya Nabi tentang masalah sholat jamaah. Nah, sekarang yang dibakar rumah apa masjid, Gang? Rumah kan? Berarti sholatnya di mana? Di masjid. Jadi ada orang menjadikan alasan kalau sholat jamaah yang penting jamaah, walaupun nggak di masjid. Saya kan jamaah juga di rumah sama suami, sama anak-anak, Pak Ustadz. Yang bagus suami dan anak-anak lakimu ya pergi ke masjid. Karena di sini yang mau dibakar itu kan bukan masjid tapi rumah. Karena sholat jamaah memang bukan di rumah tapi di masjid. Terus kemudian di sini disebutkan seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui bahwa dia mendapatkan tulang yang gemuk. Maksudnya ginilah. Kalau kita tahu di masjid itu ada daging yang enak-enak, yang gede-gede, ya dalam arti kata kalau orang tahu pahala, keutamaan sholat di masjid, ya pasti dia akan menghadirinya. Pasti dia akan menghadirinya. Ya misalnya di masjid, tahu nggak yang sholat ke masjid itu pahalanya kayak begini-begini. Kalau dia tahu, makanya nanti kita ketemu untuk pembahasannya tentang bagaimana orang yang ke masjid itu kayak orang haji, kan, pahalanya.
Bayangin ya, orang yang sholat wajib di masjid itu pahalanya kayak haji. Dan sholat sunnahnya kayak umroh. Nanti kita ketemu bagaimana yang disebut orang yang ke masjid itu tamu Allah kan. Kita kan tahunya tamu Allah apa? Haji. Orang yang haji. Ya, orang yang umrah. Ternyata orang yang ke masjid juga adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ada kurang lebih kan 30 lah ya, setahu saya, tentang keutamaan sholat apa tadi? Berjamaah di masjid. Taib. Jadi kalau orang tahu bahwa dia akan mendapatkan tulang yang gemuk, maksudnya banyak dagingnya, pasti dia akan menghadirinya. Kalau dia tahu di masjid itu luar biasa pahalanya, pasti dia datang. Masalahnya nggak mau tahu. Masalahnya nggak mau ngaji. Masalahnya nggak mau menuntut ilmu. Ya, ya kadang-kadang ya masjid ya ada kajian dia kagak datang. Di Zoom dia nggak datang. Oh, weekday sih, coba weekend Pak Ustadz. Ya, main sepeda. Ya, kagak ada waktu talimnya. Tapi waktu main sepeda, waktu untuk ke mall selalu ada. Maka penting untuk belajar menuntut ilmu supaya orang mau ke masjid. Karena ke masjid itu nggak mungkin sadar begitu aja, Kang. Betul nggak? Ya, saya mau ke masjid gitu loh. Nggak mungkin dia gampang ke masjid kecuali punya motivasi. Maka gimana cara tahu keutamaan agar kita termotivasi? Ya tahu keutamaannya. Kenapa Anda suka baca doa habis azan? Karena kan gede pahalanya kan. Makanya kalau orang tahu bagaimana hebatnya pahala sholat ke masjid, dia nggak akan ninggalin. Walaupun orang dulu sakit-sakit sampai dibopong-bopong, tetap dia ke masjid. Ya. Baik, kita lihat dalam lafaz yang Bukhari, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Aku benar-benar ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan untuk mengerjakan sholat, lalu dikumandangkan azan sholat. Selanjutnya aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang. Setelah itu aku berangkat kepada orang-orang yang tidak ikut sholat jamaah untuk membakar rumah mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang gemuk atau dua bagian di antara kuku yang sangat nikmat, pasti mereka akan menghadiri sholat isya. Baik, kalau di masjid ada hadiah, pasti datang kan ya, Kang? Ayo, yang ke masjid sampai 2 tahun dapat hadiah umroh. Wih, rame itu, Kang. Ya, rame itu. Nah, padahal hadiahnya lebih daripada itu. Hadiahnya bukan umroh, haji. Orang dari siapa? Bukan dari saya, bukan dari Pak Pujo, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ke masjid itu adalah wafdullah, tamu Allah. Bahkan pahalanya kayak orang haji. Nanti kita ketemu. Ini baru pembahasan tentang hukumnya. Jadi ini kita lagi membantah orang yang mengatakan hukum sholat berjamaah ke masjid itu fardu kifayah. Ya, atau sunnah muakkad. Maka penulis lebih condong kepada pendapat yang pertama adalah fardu ain. Kalau saya lebih condong pada pendapat yang keempat, ya fardu ain dia syarat diterimanya sholat. Kemudian ada lagi, ya lanjutkan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Betul nggak, Kang? Ya. Bisa berat tuh. Karena habis makan malam kali dia. Bisa baru datang capek. Oh, paling males. Nah, subuh apalagi ini mah. Maka sholat yang paling berat buat orang munafik ini sholat isya dan sholat subuh. Maka kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, gimana kita melihat apakah kita munafik atau tidak? Ya, maka hendaklah kita tanya kepada diri kita, apakah kita menjaga waktu sholat? Ya, kalau kita menjaga waktu sholat, khususnya sholat tadi isya dan subuh, itu luar biasa. Itu orang terhindar dari kemunafikan. Cuman yang kita tahu kan orang munafik itu cuman apa, Kang? Cuman kalau ngomong bohong, kalau janji ya hianat, kalau kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau kasih amanat hianat, taunya gitu doang. Padahal tanda-tanda munafik itu banyak, Kang, ada 30-an. Nah, salah satunya tanda orang munafik
itu males sholat isya sama sholat subuh. Ya, jadi gampang. Dia kayak saya munafik apa enggak ya? Lu sholat isya di masjid nggak? Sholat subuh di masjid nggak? Oh iya sholat, alhamdulillah, lu bebas dari munafik. Karena orang munafik itu paling berat sholat maghrib dan sholat isya. Coba, kebanyakan orang ramai sholat apa sih Kang? Maghrib ya? Ya. Maghrib kenapa? Karena mungkin sekalian lewat ya. Kalian lewat, pulang, mampir. Kalau sholat isya, susah itu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya suami ya, rajin ke masjidnya. Bantu suamimu, taat kepada Allah. Jadilah wanita ya apa, perbendaharaan laki-laki itu kan 3. 1, lisan yang selalu bersyukur, hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan wanita mu'minah yang membantunya dalam ketaatan kepada Allah. Bantu suamimu untuk bisa sholat jamaah di masjid. Ingatkan dia waktunya. Ya, yang 5 menit lagi maghrib. Yang 5 menit lagi isya. Ya, siapkan sarungnya. Ya, kalau perlu anterin dia ke masjid. Maka ibu walaupun sholat di rumah bisa dapat pahalanya. Kenapa bisa dapat pahalanya? Karena membantu suaminya ke masjid. Lanjut Kang. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya. Keduanya ini apa Kang? Sholat isya dan subuh. Pasti mereka akan mendatangi masjid dengan merangkak. Jadi datang ke masjid pakai ngerangkak. Kalau tahu keutamaan sholat isya dan subuh, ke masjidnya ngerondang. Ya, saking maksain diri, saking pengennya. Ya, kalau orang tahu, masalahnya kan nggak tahu. Masalahnya malas. Ya, bahkan saya dulu ada bapak-bapak ya, di daerah Bekasi itu, dia nganterin anaknya ke masjid tapi dia nggak ke masjid. Nganterin anaknya ke masjid tapi dia nggak ke masjid. Ya, padahal masya Allah luar biasa kalau orang tahu bagaimana pahala sholat isya dan subuh, dia akan datang ke masjid dalam keadaan merangkak. Terus? Aku benar-benar ingin memerintahkan sholat hingga ia benar-benar didirikan. Kemudian aku perintahkan seseorang imam untuk mengerjakan sholat bersama dengan orang-orang. Kemudian aku bertolak bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada kaum yang tidak ikut mengerjakan sholat jamaah. Lalu aku bakar rumah mereka dengan api. Dalil? Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, hukum sholat jamaah. Kenapa fardu ain? Tadi udah 5 dalil tuh ya. Takut lupa nih. Coba perhatikan. Kenapa sholat jamaah itu dianggap fardu ain? Wajib. Karena lagi perang aja disuruh sholat jamaah, apalagi kalau nggak perang. Kemudian Allah nyuruh kita ruku bersama orang yang ruku. Berarti perintah itu hukumnya wajib. Kemudian ya yang nggak ke masjid, padahal dengan azan, ya nanti di akhirat ya. Nanti Kang tadi Kang? Nggak bisa sujud ya? Nggak bisa sujud. Berdasarkan surat Al-Qalam ayat 42-43. Kemudian yang keempat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah merintahkan untuk mengerjakan salat jamaah. Ya. Kemudian yang kelima, Nabi pengen membakar rumah orang yang tidak menghadiri salat jamaah. Di poin yang kelima ini kita diajarkan tentang apa? Pentingnya menjaga isya dan subuh. Apalagi kalau bisa 5 waktu di masjid, ya tentunya luar biasa. Kemudian juga tadi kita sudah bahas tentang kalau dia tahu keutamaan sholat isya dan subuh, dia datang ke masjid sambil merangkak, ya sambil merangkak. Kemudian yang keenam, lanjutkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi keringanan kepada orang buta yang rumahnya jauh dari masjid untuk tidak ikut sholat jamaah. Bayangin orang buta Kang, orang buta nggak ada yang nuntun, terus dia pengen ke masjid gitu loh. Ternyata dia dengar azan dia disuruh ke masjid kan. Ya lanjut dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita,
Ada orang buta yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid." Kemudian orang itu meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau memberikan keringanan kepadanya sehingga dia bisa mengerjakan sholat di rumah saja. Karena buta kan, nggak ada yang nuntun. Lebih baik mana nih? Boleh nggak sholat di rumah aja? Maka Nabi bilang apa? Beliau pun memberikan keringanan padanya. Ketika orang itu berpaling, beliau memanggilnya seraya bertanya, apakah engkau mendengar seruan azan sholat? Ya, jawabnya, kata orang buta itu, saya dengar. Beliau bersabda, kalau begitu penuhilah. Kalau begitu penuhilah. Makanya pernah ada yang tenar di mana di Facebook ya. Ada orang buta, dia pakai tali kan. Dia pakai tali dari masjid, pakai tali ke rumahnya. Jadi itu dia buat apa pegangan dia, nuntun dia. Karena dia nggak punya nggak punya yang nuntun jalan, maka dia pakai tali aja itu. Ya, tali sebagai tanda ini jalan ke masjid. Nah, inilah bagaimana orang buta tidak ada uzur untuk sholat di rumah. Apalagi mendengar apa tadi? Azan. Kemudian dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, saya bertanya, kata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini seorang buta yang tempat tinggalnya jauh dan aku mempunyai penuntun jalan yang tidak sesuai denganku. Karena itu apakah aku berhak mendapatkan keringanan untuk sholat di rumahku saja? Beliau menjawab, apakah engkau mendengar seruan azan? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, la ajidulah rukhsah. Tidak, aku tidak memberikan keringanan untukmu. Karena dengar azan kan. Jadi orang buta kan bagusnya ya sholat di rumah tuh. Tapi karena dia dengar azannya, maka ya dia disuruh sama Nabi ke masjid. Kemudian Nabi SAW dia disebutkan Ibnu Ummi Maktum berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kota Madinah itu banyak binatang berbisa dan binatang buasnya. Bayangin Kang. Jadi kata Ibnu Ummi Maktum, di Madinah itu banyak binatang berbisa ya, kalau jengking mungkin kalau padang pasir. Kemudian banyak binatang buasnya, ya mungkin binatang-binatang buas seperti hena mungkin ya, atau apalah yang ular. Ya, maksudnya minta rukhsah gitu kan, salat di mana? Salat di rumah. Ya, banyak kalajengking, banyak ular, banyak hena. Maka Nabi SAW mengatakan, atasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa hayya hala. Apakah engkau mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Maka segeralah penuhilah seruan itu. Fa hayya hala. Ya, Masya Allah tuh. Ya, coba Kang pernah Kang ke masjid atau ke musala ada apa? Ada ular gitu? Ya, paling digonggong anjing itu, ke anjingnya dirantai. Ya, jadi insya Allah sekarang binatang-binatang apa sih? Mungkin ada aturan-aturannya mereka gitu. Ya, jangan sampai binatang kagak ada yang gangguin tapi kagak ke masjid. Ya, misalnya Kang kalau mau ke masjid harus lewat sarang buaya gitu loh. Ya, itu boleh deh tuh. Ya, nah sekarang kita udah enak, aman, punya motor, punya mobil, bisa ke masjid. Dia kagak ke masjid juga. Ya, Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, jangan sampai ya Kang, kita ke masjid ya ketika kita mati gitu loh. Ya, lagi hidup kagak mau ke masjid, begitu mati mau disolatin di masjid. Maka Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, Nabi mengatakan, apakah engkau mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Maka penuhilah seruan tersebut. Padahal dia buta. Satu, banyak kalajengking, banyak binatang buas. Tapi karena dia dengar azan, maka Nabi nyuruh dia untuk sholat ke masjid. Lanjut, yang demikian itu. Yang demikian itu secara lantang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwasanya tidak ada keringanan bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat jamaah jika mendengar seruan azan. Seandainya umat manusia ini diberikan hak memilih antara sholat sendirian atau sholat jamaah, orang yang paling berhak mendapatkan hak pilih itu adalah orang buta tersebut.
yang padanya telah berkumpul 6 alasan, yaitu seorang buta, bertempat tinggal jauh, kota Madinah terdapat banyak binatang berbisa dan binatang buas, tidak memiliki penuntun jalan yang cocok, sudah lanjut usia, serta banyak pepohonan antara tempat tinggalnya dan masjid. Tuh, ya, ini disebutkan oleh salah satunya oleh Ibnu Qayyim, ya, dalam saya Targhib wa Tarhib, bahwa bagaimana ketika orang dengar azan, ya, kemudian padahal orang buta punya berapa alasan tadi, Kang? 6 alasan. 6 alasan orang buta itu. Ya, apa alasan orang buta itu? Satu, dia buta, susah dong buta menuntun. Ya, susah buta, ya, tapi tetap ke masjid. Kemudian tempat tinggalnya jauh. Ya, yang jauh aja tetap ke masjid tuh buta. Padahal bagaimana rumahnya yang dekat? Ya, dan banyak sekarang yang matanya melek tapi hatinya buta, nggak mau ke masjid. Jadi Nabi SAW menyuruh orang buta ini tetap ke masjid, padahal orang buta ini punya 6 alasan. Satu, dia buta. Dua, tempat tinggalnya jauh. Kemudian yang ketiga, Madinah terdapat banyak binatang berbisa dan binatang buas. Itu alasan yang ketiga. Keempat, nggak punya penuntun jalan yang cocok. Yang kelima, lanjut usia pula. Ya, kemudian banyak pohon antara tempat tinggalnya dengan masjid. Berarti apa, Kang? Banyak pohon begitu ya, mungkin lebih sulit kali ya. Jadi nggak kejelas kali jadinya. Inilah 6 alasan orang buta tersebut kenapa dia tetap disuruh ke masjid. Padahal alasannya ada 6. Ternyata karena dia dengar azan, maka Nabi nyuruh dia ke masjid. Ya. Kemudian yang ketujuh, Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang mendengar seruan azan lalu tidak memenuhi seruan itu, maka tidak diterima sholatnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mendengar seruan azan, lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak diterima sholatnya kecuali karena satu alasan. Apa alasannya, Kang? Misalnya pengen BAB misalnya, ya, BAB yang kebelet, atau makanan sudah dihidangkan dan dia lapar, ya, maka begitu pentingnya sholat berjamaah sampai ini jadi pendapat yang keempat ini, Kang, ya, syarat diterimanya sholat dan fardu ain. Itu menunjukkan bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan kalimat la salat lahu berarti tidak sempurna salatnya dan bahkan kurang. Jadi apa maksudnya, Kang? Siapa yang sholatnya di mana tadi? Di rumah. Tanpa ada uzur. Uzurnya apa? Sakit, ya, atau hal-hal yang memang darurat. Maka sholatnya di rumah itu la salat lahu, tidak sempurna. Dan bahkan kurang. Ya Allah, ya Rahman, ya, kalau orang tahu betapa pentingnya salat ke masjid, dia datang walaupun merangkak, walaupun ngesot. Kenapa? Karena ternyata anjurannya banyak, ancamannya juga ada, Kang. Ya, anjurannya banyak, pahalanya gede-gede, ya, ancamannya ada. Maka siapa yang rajin sholat di rumah buat laki-laki, ya, maka sholatnya tidak sempurna. Kalau dia dengar azan, ya, terus dia sholatnya di rumah, maka la salat lahu, berarti tidak sempurna dan bahkan kurang. Nomor 8. Meninggalkan sholat jamaah merupakan salah satu tanda orang-orang munafik sekaligus menjadi salah satu sebab kesesatan. Hal itu didasarkan pada ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami benar-benar tahu bahwa tidak seorang pun meninggalkan sholat, melainkan dia seorang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Atau orang yang sakit, jika demikian halnya hendaklah dia berjalan bertopang di antara dua orang sehingga mendatangi sholat. Sampai ada yang sholat ke masjid sampai dibopong, ya, Kang, ya. Dibopong sama 2 orang supaya bisa sholat di masjid. Lanjut kami.
Dia Sungguhnya. mengemukakan sesungguhnya Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami beberapa jalan petunjuk. Di antara jalan petunjuk itu adalah sholat di masjid yang dikumandangkan azan padanya. Kan kita sering ya kan, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, Nabi kan ngajarin kita apa? Petunjuk. Ya, beberapa jalan petunjuk. Nah, di antara jalan petunjuk adalah sholat di masjid. Jadi bagi bapak-bapak ya yang pengen dapat jalan petunjuk, ya, maka sholatlah di masjid yang dikumandangkan azan padanya. Saya pernah waktu itu Kang ada orang ngeluh tentang kerjaannya, kalau lagi kosong job lah. Lalu saya bilang, ya coba kamu ke masjid sholat, ya maksudnya sambil nungguin job, kamu ke masjid lah sholat berjamaah di masjid. Ya, ternyata memang kuncinya di situ. Makin kita mendekatkan diri kepada Allah, makin dimudahkan. Nah, salah satu cara supaya kita dapat petunjuk adalah dengan sholat di masjid. Ingat ya, di sini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kami beberapa jalan petunjuk. Jadi jalan-jalan untuk menuju petunjuk inilah jalan-jalannya. Di antara jalan petunjuk itu adalah sholat di masjid. Jadi ini buat penyemangat ya, buat bapak-bapak yang ada di Zoom ini. Anda sholat ke masjid bukan hanya sebagai kewajiban. Berjamaah di masjid bukan sebagai hanya kewajiban. Tapi kebutuhan karena Anda butuh petunjuk. Saya butuh petunjuk. Makanya kalau kita butuh petunjuk, segeralah datang ke masjid. Pernah ada orang kan, gimana sih Pak Ustadz supaya hidayah saya datang gitu loh. Ya gampang jawabannya, ke masjid. Kalau lu kagak ke masjid ya susah. Nabi itu ngajarin beberapa jalan untuk dapat petunjuk. Jalan yang pertama apa? Kang menuntut ilmu, itu jalan petunjuk. Ya, tauhid itu jalan petunjuk. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapat keamanan, akan dapat petunjuk. Jadi kalau pengen dapat petunjuk, ya belajar tauhid. Kalau pengen dapat petunjuk, ya menuntut ilmu. Kalau pengen dapat jalan petunjuk, pergilah ke masjid. Pergilah ke masjid. Ini kata-katanya singkat, bagus nih, buat jadi kuat nih. Ya, kuota hari, bukan kuota ya, kuota hari ini. Sesungguhnya Nabi Sallallahu, coba tolong ditulisin Ibu. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kami beberapa jalan petunjuk. Ini kata Ibnu Mas'ud ya. Di antara jalan petunjuk itu adalah sholat di masjid yang dikumandangkan azan padanya. Ini membantah orang yang katanya sholat jamaah di rumah. Ya, makanya benar kata Abu Malik Kamalat Said Salim dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Yang jarang ke masjid jauh dari rahmat Allah. Bahkan kita tambahin, yang jarang ke masjid jauh dari rahmat Allah dan jauh dari petunjuk. Maka semoga mudah-mudahan ibu-ibu bisa mendukung suami-suaminya, anak-anaknya yang laki-laki untuk ke masjid. Pernah ada ibu-ibu ngadu, Kang, Ustadz kalau saya kan anak saya laki 2, terus saya sholat, posisi saya di mana ya Pak Ustadz ya kalau sholat? Terus anak ibu sholat di mana emang? Anak saya sholat di rumah. Kenapa nggak ke masjid? Jauh Pak Ustadz, masjid. Jauhan mana tempat kursus? Oh jauh tempat kursus sih gitu loh. Bu, ibu tuh nanti mati butuh investasi loh. Investasi ibu tuh anak. Ibu dukung anak ibu ke masjid. Ya, ibu ajak anak ibu ke masjid, sholat. Mungkin pelan-pelan. Pakai hadiah boleh nggak Pak Ustadz? Boleh Pak Pujo. Untuk sesuatu urusan agama boleh pakai hadiah. Ya, lomba tahfiz ada hadiahnya. Lomba baca hadis ada hadiahnya.
Maka nggak salah menurut saya kalau ada orang ngasih hadiah untuk orang yang sholat berjamaah. Awal-awal mungkin masih campur niatnya, Kang. Ya, lama-lama niat yang salah itu akan terbersihkan. Niat yang salah itu akan terbersihkan. Dulu Kang Pak Pujo, saya bikin pengajian hadiahnya umroh 10 orang. Itu yang datang 600. Ya, akhirnya setelah setahun dibubarin tuh hadiahnya. Yang datang 200. Alhamdulillah masih keterseleksi 200 orang tuh. Jadi ketika ibu nganterin anak-anak ke masjid, lama-lama anak kan jadi biasa, lama-lama bisa jalan sendiri, lama-lama dia mungkin minta sepeda, ya, ibu mati, anak ibu rajin ke masjid, pahalanya banyak. Nanti kita bahas, pahala ke masjid itu kan ada 30-an, Kang. Ya, banyak keutamannya. Maka kan kita nanti kan bakalan mati. Sedangkan kita mati ini kan butuh investasi. Investasi yang kita mati tetap apa? Tetap jalan. Walaupun kita mati, ya kayak orang pensiun. Walaupun kagak kerja, tapi dia udah punya banyak kerjaan-kerjaan tambahan. Dia nggak kerja, tapi amal terus, tapi duit tetap datang. Nah, kita mati, tapi pahala terus ngalir dari mana? Emang dari tangga? Bukan. Dari anak-anak yang saleh. Ya, maka yuk usaha nyuruh anak ke masjid tuh. Ya, dengan cara apalah ya dianterin. Maka saya suruh ibu itu anaknya ke masjid lah. Itu ibu mati, dia terus ke masjid, pahala ibu tiap hari ngalir dari 2 anak berarti 10 kali ke masjid kan? 5 kali ke masjid kali 2. Pahalanya kayak apa itu? Ya. Jadi sekali lagi saya senang nih baca ini nih. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kalian beberapa jalan petunjuk. Di antara jalan petunjuk itu adalah sholat di masjid yang dikumandangkan azan padanya. Lanjut dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abdullah berkata. Ini lebih sadis lagi nih Kang kata-katanya nih Kang. Lanjut. Barang siapa yang ingin menemui Allah kelak dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia memelihara sholat-sholat tersebut. Ketika sholat-sholat itu diserukan karena Allah telah membukakan kepada Nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Tuh. Jadi siapa yang pengen ketemu Allah dalam keadaan muslim, hendaklah memelihara sholat tersebut. Kita jaga tuh sholat 5 waktu. Ya, ketika sholat itu diserukan, karena Allah membukakan kepada Nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Ini menguatkan bahwa sholat berjamaah di masjid adalah jalan-jalan petunjuk. Ya, insya Allah tambah semangat Pak Pujo ya. Apalagi udah pensiunan ya. Ya, tapi ya jangan sampai nungguin pensiun. Karena entarlah pensiun saya ke masjid ya kalau nyampe. Ya, kalau kagak nyampe tiba-tiba stroke ya. Tiba-tiba jadi kagak bisa ke masjid kan. Tiba-tiba pengkor mendadak, kagak bisa ke masjid. Taib, sungguh, nah nih lihat nih ya. Ini bagus nih kata-kata siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Lihat nih. Sungguhnya, lanjut. Sesungguhnya sholat jamaah itu merupakan salah satu jalan menuju petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah kalian, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sholat jamaah, berarti kalian telah meninggalkan jalan Nabi kalian. Kenapa dianggap telah meninggalkan jalan Nabi kalian? Karena, apa Kang? Karena yang namanya sholat jamaah itu kan petunjuk. Ya, berarti siapa yang nggak sholat jamaah di masjid, berarti kalian meninggalkan jalan Nabi. Lanjut, jadi jalan Nabi itu adalah sholat ke masjid. Lanjut. Jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian, berarti kalian telah tersesat. Ngeri. Ya, jadi kalau nggak ngikutin jalan, ya susah banget ya. Ustaz, saya pengen tobat dong. Ya udah tobat, jangan ulangi lagi, nyesel. Terus apa ke masjid? Sholat ke masjid. Ya banyak petunjuk di masjid. Ya ternyata urusan kita itu ya jaraknya solusinya tuh antara kening kita dengan tanah itu aja kan.
Ya, solusi dari segala urusan kita tuh cuma apa? Cuma sujud itu aja. Ya, sujud di mana? Ya, di masjid gitu. Taib, Tidaklah seseorang bersuci dan dia melakukannya dan sebaik-baiknya kemudian dia berangkat menuju salah satu masjid, melainkan Allah telah menetapkan baginya kebaikan bagi setiap langkah yang ditempuhnya. maaf ini bukan Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Umar kalau nggak salah. Kalau yang di atas Abdullah bin Mas'ud. Ya, lanjut. Dengannya pula dia akan meninggikannya satu derajat dan menghapus darinya satu dosa. Kami, para sahabat, benar-benar tahu bahwasanya tidak ada seorang pun meninggalkan sholat jamaah, melainkan dia seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Ada seseorang yang dituntun di antara dua orang sampai dia berdiri di dalam barisan kosong. Sampai ya, walaupun sakit maksain diri. Ya, bahkan Kang ada sahabat Nabi saking dia tahu gedenya pahala sakit demam itu pahalanya gede. Ya, dia minta supaya sakit demam. Akhirnya dia sakit demam seumur hidup, Kang. Tapi sakit demamnya itu nggak menghalangi dia ke masjid. Ya kadang-kadang Kang, Akang coba lagi sakit misalnya, dengan azan berat, kayaknya nggak enak lagi ke masjid. Ya, aduh dengar azan dipanggil. Makanya kenapa panggilan azan tuh saya pernah dengar ceramah seorang syekh. Kenapa panggilan azan itu Allahu Akbar, bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan la ilaha illallah. Karena Allah maha besar, segala urusanmu kecil. Urusanmu semua kecil, yang maha besar Allah. Ya, lanjut. Jadi bersaking pentingnya salat jamaah, orang yang datang ke masjid itu dituntun sama dua orang. Maksudnya dia dalam keadaan sakit. Dan orang yang suka ninggalin jamaah itu hanya orang-orang yang seorang munafik. Kalau ada orang Kang Pujo punya tetangga nggak pernah sholat ke masjid, terus bilang, ya ini tanda-tanda munafik. Marah dia, Kang. Karena yang dia tahu tanda munafik itu cuma 3 doang tadi. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dikasih amanat khianat, itu doang. Padahal salah satu tanda munafik adalah malas sholat ke masjid. Apalagi sholat isya dan sholat subuh. Makanya kita yang bisa sholat isya dan sholat subuh laki-laki bahagia tuh. Ya Allah, mudah-mudahan bukan bagian daripada orang-orang munafik. Lanjut. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat jamaah merupakan salah satu tanda orang munafik yang diketahui benar kemunafikannya. Tanda kemunafikan itu tidak muncul dengan meninggalkan amalan sunnah atau mengerjakan suatu perbuatan yang makruh. Sebagaimana diketahui bersama bahwa orang yang mencermati tanda-tanda orang munafik di dalam sunnah, niscaya dia akan mendapatkannya, baik disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau karena mengerjakan perbuatan haram. Dalam hal tersebut terdapat penekanan perintah untuk mengerjakan sholat jamaah serta perintah untuk siap menghadapi kesulitan dalam menghadirinya. Bagi orang sakit atau orang yang mempunyai halangan serupa, jika memungkinkan menghadiri sholat jamaah, maka disunahkan untuk menghadirinya. Baik. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda, sesungguhnya orang-orang munafik itu innalil munafiqina alamatin yu'rafuna biha. Itu punya beberapa tanda yang sudah dikenal. Orang-orang munafik itu punya tanda yang dikenal. Apa aja tuh? Ya, tahiyatuhum la'anah. Penghormatan mereka adalah kutukan. Kemudian wa ta'amuhum nuhbah. Makanan mereka hasil rampasan. Wa ghanimatuhum gulul, dan ghanimah mereka adalah hasil pengkhianatan. Ya. Kemudian wala yaqrabunal masajid illa hajran. Mereka tidak mendekati masjid melainkan untuk menjauhinya. Wala yatunas salata illa dabran mustakbirin, serta tidak mendatangi salat melainkan paling akhir dengan penuh rasa sombong. Salatnya telat, Kang. Ya. Jadi datang ke masjid paling akhir dengan penuh rasa sombong. Kemudian la ya'lafuna wa la yu'lafun, tidak mempunyai rasa kasihan dan dikasihani. Hushubu bil laili syuhubu bin nahar, bagaikan kayu pada malam hari dan membuat keonaran pada siang hari. Ya. Nah, ini
tanda apa tadi? Orang munafik ini tanda-tanda yang sudah dikenal. Ya, kata siapa nih? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda munafik di sini ada 6. Yang pertama ada penghormatan mereka adalah kutukan. Ini mungkin mereka senang kali ya, senang ngutuk-ngutuk. Makanan mereka hasil rampasan. Ya, ghanimah mereka adalah hasil pengkhianatan. Mereka tidak mendekati masjid, melainkan untuk menjauhinya. Serta tidak mendatangi sholat, melainkan paling akhir dengan penuh rasa sombong. Waktu COVID kan, waktu COVID lagi rame-ramenya kan masjid tutup ya kan. Banyak yang dulu-dulu nggak pernah saya ditanya, Ustadz ke masjid? Enggak, saya sholat di rumah. Oh, ke masjid dong, Tad. Ada orang rajin banget ke masjid kan. Tapi rajin ke masjid pas COVID. Saya bilang gini, lagi kagak ada COVID lu kagak ke masjid. Lagi kagak ada COVID, kagak ke masjid. Begitu COVID rame, lu ke masjid gimana sih? Terbalik dong. Ya, lagi zaman COVID kan ada uzur, banyak fatwa yang membolehkan sholat di rumah karena bahaya. Lah dia nekat kan ke masjid. Hai ke masjid, tetap ke masjid. Lagi aman kagak ke masjid. Giliran lagi COVID rame dia ke masjid gitu. Ya. Taib ini tanda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 6 tanda-tanda munafik, diantaranya tidaklah datang ke masjid melainkan untuk menjauhinya. Dan kalaupun datang ke masjid paling apa tadi kan? Paling akhir dengan penuh rasa sombong. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, jika kami tidak menjumpai seorang dalam salat Isya dan subuh, kami pun berasangka buruk kepadanya. Jadi kalau Isya Pak X nggak ada, subuh nggak ada, kalau hidup zaman dulu udah dicurigai apa tadi? Dicurigai apa kan? Munafik. Ya, ini agak susah di kita Kang ya. Pak, saya nggak lihat Isya Bapak deh. Ya, saya juga nggak lihat subuh. Gitu. Ya, jangan-jangan Bapak munafik nih. Ini, ya, langsung ribut dicekek Pak Pujo pasti kalau ngomong gitu. Ya, ini yang ngomong siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, orang nomor berapa Kang? Nomor 2 yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, berarti ketiga kalau salah ya. Jadi jika kami tidak menjumpai seorang dalam salat Isya subuh, kami pun berasangka buruk kepadanya. Dalam sebuah riwayat yang juga dari Ibnu Umar, kenapa kan kok berprasangka buruk Kak Ustaz? Lah kan Nabi yang bilang orang munafik malas salat apa tadi Kang? Maghrib dan Isya dan subuh. Ya, jadi kita karena Nabi bilang begitu, maka kalau orang nggak sholat Isya dan nggak sholat subuh di masjid, zaman dulu mereka langsung berprasangka buruk kepada orang tersebut. Ditakutkan mereka munafik. Kemudian jika kami tidak melihat seorang dalam sholat Isya, kami pun berprasangka buruk kepadanya. Nomor 9 Kang, lanjut. Orang yang meninggalkan sholat jamaah dijanjikan akan dikunci mati hatinya. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Keduanya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang-orang itu menghentikan tindakan mereka meninggalkan sholat jamaah, atau Allah akan mengunci mati hati mereka, kemudian mereka akan termasuk orang-orang yang lalai. Ancaman tersebut tidak lain karena tindakan meninggalkan kewajiban yang agung. Masya Allah. Kang, ya, di sini orang yang meninggalkan sholat jamaah, Allah akan kunci mati hati mereka. Dan mereka akan termasuk orang yang lalai. Yuk, ibu-ibu, ini yang hadir kan banyak ibu-ibu kayaknya ya. Bapak-bapak paling berapa orang nih? Ya, ada 77 orang, kayaknya banyak ibu-ibu. Harusnya yang dengerin siapa Kang? Bapak-bapak, nanti sampein ya, atau kasih videonya deh tuh. Ya, Pak, ya kalau hatinya bersih dia akan insya Allah akan berubah. Kalau hatinya kotor ya paling yang disalahin Pak Pujo. Kajian apa ini? Ya. Padahal yang kita baca adalah Al-Quran, hadis, dan asar para sahabat. Nggak ada Al-Quran dan sunnah yang keras. Yang ada yang keras tuh hatimu.
Ya, hati yang keras, bukan ayatnya, bukan hadisnya. Ini adalah salah satu cara dapat petunjuk. Kalau pengen datang ke petunjuk, dapat petunjuk, sholat jamaah di masjid Cien. Ya, itu caranya. Nah ini yang ditakutkan. Orang yang meninggalkan sholat jamaah dikunci mati hatinya. Aduh, ngeri banget hatinya dikunci. Nomor 10. Setan mengalahkan kaum yang tidak mendirikan sholat jamaah di perkampungan mereka. Hal itu didasarkan daripada hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 orang yang berada di suatu desa atau pedalaman yang tidak didirikan sholat jamaah di dalamnya, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu, hendaklah kamu mengerjakan sholat jamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya memakan kambing yang terpencil. Betul nggak, Kang? Ya, yang disamperin serigala tuh kambing yang nyisain diri kan. Makanya sholat jamaah itu menyebabkan orang tidak terkalahkan, sampai setan aja nggak bisa ngalahin. Apalagi kan kalau sholat subuh udah kayak sholat Jumat. Waduh, sholat subuh udah kayak sholat Jumat. Coba sholat Jumat, ibu-ibu, coba sholat Jumat bapak-bapak, ya, sholat subuh berapa soft, ya, di tempat Anda. Ternyata kalau sholat subuh bisa kayak sholat Jumat kan sampai keluar-luar tuh Kang, luar biasa. Kalau sholat subuh bisa kayak sholat Jumat, itu bayangin ya, orang Islam udah bisa ngalahin tidur, udah bisa ngalahin ngantuk. Taib Zaidah mengatakan Asy-Syaikh mengumpulkan yang dimaksud dengan jamaah adalah salat dengan berjamaah. Dengan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan penguasaan syaitan atas mereka karena meninggalkan salat jamaah bagi syiarnya adalah azan dan iqamah. Seandainya salat jamaah itu sunnah yang seorang diberikan hak mulia antara mengerjakan atau meninggalkannya, niscaya syaitan tidak akan menguasai orang meninggalkan salat berjamaah dan orang meninggalkan syiarnya. Jadi ini bantahan buat orang yang mengatakan salat jamaah itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ya, bantahannya. Ya, kenapa? Ya, berarti kalau memang sholat jamaah itu sunnah, berarti boleh di masjid, boleh enggak dong? Ya, berarti setan, nah ini kalau setan berarti akan ngapain? Ya, akan bebas menguasai akan tidak berlaku lagi di sini. Kenapa? Karena setan itu akan mengganggu orang yang terpisah dari jamaah. Jamaah di sini maksudnya di mana? Di masjid tentunya. Tapi ada lagi bapak-bapak yang punya alasan, kan saya imam keluarga Pak Ustadz. Ya, saya mengimami keluarga. Ya, Pak, ya Nabi nyuruh laki-laki ke masjid. Ibu-ibu berarti di rumah sendiri, bareng anaknya yang perempuan atau bareng pembantunya yang perempuan. Tapi anakmu yang laki-laki dan suamimu jalanlah ke masjid. Ada pertanyaan Pak Pujo? Poin 11 ya, tandain dulu sampai poin 11 difotoin ya. Lanjut, ada yang nanya? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pernah dengar kalau sholat syuruk nggak perlu lagi sholat duha, apakah benar? Sholat syuruk itu sholat duha, ya. Jadi intinya kalau udah sholat syuruk, dia nggak sholat duha ya nggak apa-apa, karena sholat syuruk itu ya sholat duha. Sholat duha di awal waktu. Cuma masalahnya kalau sholat duha di awal waktu syuruk itu cuma 2 rakaat. Ya, nah nanti sedangkan ibu pengennya kan 8. Ya udah nanti jam 9, jam 10 ibu sholat duha. Jadi saya ulangi, sholat syuruk itu sholat duha ya Bu ya. Cuma duha di awal waktu. Duha di awal waktu. Yang afdal duha itu di saat panas-panasnya. Sekitar jam 10, ya setengah 10. Nah, itu waktu yang paling bagus untuk sholat duha. Hina tarmidul fisal. Ya, tatkala anak onta kepanasan. Itu paling bagus. Jadi yang ibu udah sholat syuruk 2 rakaat itu sholat duha berarti. Cuman baru 2. Nah nanti sisanya berapa? Tapi jangan sholat syuruk jangan lebih dari 2 ya Kang ya. Ya, jadi jangan 4, jangan 2 aja 2.
Nah, kalau ibu masih kurang banyak, nanti jam 10, jam 9, sholat duha lagi. Jadi syuruk itu adalah duha. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mungkin di luar tema. Sholat subuh, maghrib, isya kan di azhar surat Al-Fatihah, tapi saya lupa di tengah baru diazharkan zahar kali Pak. Nggak apa-apa ya. Kan Jadi, apakah saya sholat jadi mungkin begini maksudnya. Maghrib, isya kan sholatnya dijaharkan. zahar? Maksudnya dikencengin, suaranya kedengeran. Nah, waktu baca sunnahnya Bu dikencengin ya. Sunnahnya. Jadi kalau orang meninggalkan sunnah itu dalam sholat itu tidak apa-apa ya. Jadi asal jangan ninggalin rukun sama wajib ya. Misalnya yang nggak baca iftitah nggak apa-apa. Cuman yang baca iftitah jauh lebih bagus. Nggak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim nggak apa-apa. Nggak baca surat nggak apa-apa. Tapi yang baca tentunya jauh lebih bagus. Ya. Nah, termasuk salah satu sunnah adalah bacaan keras di waktu maghrib, isya, subuh. Nah, pelan di waktu zuhur dan asar. Nah, ibu lupa, bacanya pelan, nggak apa-apa. Ya, yang penting ketika lupa langsung aja bacanya kenceng. Misalnya Fatihah udah beres, begitu baca surat pendeknya, ibu dikencengin. Ya, kenceng itu maksudnya kedengeran sendiri. Ya. Boleh kenceng, asal nggak ada yang bukan mahramnya yang dengarnya. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika terlupa pada saat sujud, apakah sudah 2 kali sujud atau baru 1 kali? Bolehkah pada saat itu menambah 1 kali sujud karena rasa was-was, merasa baru 1 kali sujud? Taib, kalau memang itu was-was itu ada 2 ya Kang ya. Was-was rutin, ada was-was jarang-jarang. Kalau lupanya rutin itu namanya was-was. Saya ulangi, kalau lupanya apa tadi? Lupanya rutin berarti was-was. Tapi kalau lupanya jarang, itu yang bagus diperhatikan. Jadi jangan sampai lupanya rutin, berarti itu was-was, itu harus dilawan kan gitu. Nah, anggaplah ibu lupanya jarang. Ibu bingung antara 2 atau 1 nih sujudnya. Nah, maka ibu kemudian sujud lagi. Ya, tanda takut kurang. Ya, saya juga begitu kalau takut kurang. Cuman tadi nggak boleh jadi kebiasaan. Nah, nanti ibu tinggal sujud sahwi setelah salam. Ya, karena ditakutkan lebih. Ditakutkan apa tadi? Lebih. Ya, jadi sujud sahwinya setelah salam. Ya, asal nggak boleh jadi kebiasaan Bu ya. Gitu. Lanjut. Bila izin bertanya Ustaz, Ana kadang gemes banget ketika suami di kantor pas lagi rapat sama pejabat yang ketika azan berkumandang rapatnya lanjut terus, paling berhenti saat azan berkumandang. Azan selesai, rapat pun dilanjutkan terus Ustaz. Saya pernah dulu di DM Instagram ke gubernur agar kalau waktu rapat ketika azan tolong agar semua instansi mengutamakan sholat berjamaah di sholat jamaahnya karena di kantor gubernur tersebut ada masjid yang Masya Allah. Jadi gini maksudnya. Ketika azan pas lagi rapat, ketika azan berkumandang rapatnya lanjut terus. Paling saat berhenti saat azan berkumandang. Azan selesai rapatnya lanjut terus. Oh, jadi enggak maksudnya berhentinya karena dengerin azan gitu ya. Jadi rapat berhenti dulu karena azan, tapi bukannya sholat gitu ya. Bukannya sholat. Taib, sampaikan kepada mereka ya, mungkin sampaikan kepada instansinya. Pak Fujo, apa bedanya khalifah sama presiden? Kalau presiden ngurusin satu negara, kalau khalifah ngurusin negara Islam. Berarti khalifah bisa ngurusin banyak negara, betul? Dulu ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Anggaplah dia ngurusin 10 negara. Tapi begitu azan berkumandang dia sudah di masjid, Pak. Pertanyaannya, siapa yang paling sibuk, khalifah atau presiden? Pak Pujo?
Khalifah. Khalifah. Kalau orang baru jadi presiden nggak ke masjid, kalau jadi RT udah kagak ke masjid, gimana jadi lurah? Kalau orang jadi lurah udah kagak ke masjid, bagaimana jadi camat, jadi dan lain sebagainya. Ya, maka siapa manusia paling sibuk selain khalifah? Bayangin ngurus bukan satu negara, orang ngurus satu negara aja capek. Gimana ngurus negara Islam? Ya, tapi itu Umar bin Abdul Aziz selalu sholatnya di masjid. Wahai yang merasa sok sibuk, ya, sesibuk apa sih kamu daripada Umar bin Abdul Aziz? Wahai orang yang merasa meetingmu penting, apakah pentingan Allah atau pentingan rapat dirimu? Bukankah yang memudahkan bisnismu, yang memudahkan rizki lancar adalah Allah? Kenapa kau lebih mementingkan rizki daripada pemilik rizki? Lebih mementingkan rapatmu daripada pemilik alam raya ini? Maka tadi saya bilang, kenapa lafaz takbir, azan adalah Allahu Akbar? Karena semuanya kecil, yang besar cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di zaman Umar bin Abdul Aziz sampai apa? Gubernurnya itu muazin, Pak. Gubernurnya muazin, bayangkan. Sampai gubernur itu muazin, orang yang azan. Hebat sekali, ya. Nah, inilah manusia paling sibuk dulu, Umar bin Abdul Aziz. Tapi sudah ada di masjid ketika azan berkumandang, bahkan muazinnya adalah gubernur. Maka buat yang sok sibuk, ya, sok triliunan, ya, mungkin yang dibahasnya bisa gagal, hancur kalau kau membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka penting kita punya pejabat-pejabat yang komitmen terhadap sholat berjamaah. Mudah-mudahan habis sholat jamaah Allah mudahkan lagi kan urusannya. Ya, nggak akan keganggu kok. Berapa menit sih? Mungkin paling lama 15 menit, mungkin 15 menit kali ya. 15 menit bukan sholatnya, ya mungkin nunggu-nunggunya. Ya. Jadi ya sholat dulu. Mudah-mudahan dengan sholat dilancarkan segala urusan-urusan meetingnya. Wallahu a'lam. Lanjut. Untuk sholat lohor dan asar berjamaah pada rakaat 1 Jangan dan 2. biasain bilang lohor ya. Zuhur. Lohor mah ibu kota sono Malaysia bukan ya? Lohor. Ya. 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 Lanjut. Untuk sholat zuhur dan asar berjamaah pada rakaat 1 dan 2, kita nggak dengar ayat yang dibaca imam. Bagaimana kalau imam sudah ruku, kita belum selesai baca ayat? Ya ikut ruku. Ikut ruku walaupun belum baca Al-Fatihah, ikut ruku. Ya. Nah, maka Fatihahmu itu ditanggung sama imam. Jangan imam udah ruku, Anda selesaiin Fatihah. Ya, berarti Anda nggak taat sama imam. Karena ju'ilal imam liyu'tam. Imam itu untuk diikuti. Nah, walaupun Fatihahmu belum selesai, ikut ruku, maka ditanggung oleh imam. Ya, yang parahnya, yang bahayanya, Anda selesaiin Al-Fatihah, imam bangkit dari ruku. Nah, ini lebih berbahaya. Kalau di mazhab Imam Ahmad bisa batal sholat kayak begitu. Karena ketinggalan rukun. Ya, jadi walaupun ibu lagi baca surat, jangankan surat yang sunnah, Bu ya, Fatihah kan rukun. Ketika belum selesai, imam ruku, ikut ruku. Lanjut. Habis. Baik. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, insya Allah kita lanjutkan lagi poin 11 ya Pak Bujo ya. Poin 11 tentang hukum sholat berjamaah. Udah 10 dalil bantahan bagi orang yang menyatakan sholat berjamaah di masjid itu adalah fardu kifayah. Sholat di masjid itu adalah apa tadi Pak? Setelah fardu kifayah sunnah muakkad. Ya, penulis Dr. Abdullah Wahab Al-Qahtani mengutip dalil-dalil bahwa sholat berjamaah di masjid buat laki-laki itu wajib, wajib atau fardu ain. Sedangkan ulama yang lain bukan hanya sekedar wajib, tapi syarat sahnya sholat. Semoga kita dimudahkan untuk menghidupkan masjid-masjid. Semoga kita dimudahkan untuk bisa mendapatkan petunjuk di masjid. Karena sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan,
Nabi mengajarkan kepada para sahabat beberapa jalan petunjuk. Di antara jalan petunjuk itu adalah sholat di masjid yang dikumandangkan azan padanya. Semoga ibu-ibu yang punya suami, punya anak, laki-laki, dimudahkan untuk berdakwah kepada mereka, ajak mereka ke masjid dengan cara yang baik, santun, kalau perlu pakai hadiah. Agar apa? Agar mereka terbiasa ke masjid. Semoga dimudahkan. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas kajiannya. Semoga kita dalam keadaan sehat untuk kita dapat lanjutkan kajian lagi di insya Allah bulan depan, bulan Desember. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang perkataan saya yang kurang berkenan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.